Pernah gak sih lagi asik scroll media sosial, tiba-tiba kamu berhenti cuma gara-gara sebuah kutipan di video random. Visualnya mungkin biasa aja ya, pemandangan hujan, secangkir kopi, tapi kata-katanya itu loh kok rasanya personal banget ya. Dan jelek rasanya tuh ngena banget. Kayak ini kan gue banget. Seolah-olah tulisan itu emang dibuat khusus buat kamu. Nah, kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Konten kayak gini tuh viral ya, karena jutaan orang lain juga ngerasain hal yang sama persis. Mereka ngerasa, wah ini relate banget. Tapi coba deh kita pikir-pikir, kok bisa ya tulisan dari akun yang gak kita kenal, akun anonim, punya kekuatan emosional yang sebegitu dahsyatnya? Ternyata jawabannya ada loh, dan itu ada di dalam ilmu sosiologi. Jadi, ini semua bukan kebetulan ya. Ada loh sains di balik kenapa kita bisa ngerasa relate sama sesuatu. Namanya itu teori resonansi. Gampangnya gini deh, bayangin diri kita itu kayak gitar. Di dalam diri kita tuh ada banyak senar, senar pengalaman, senar emosi. Nah, kutipan viral itu ibarat pemetiknya. Pas kutipan itu metil senar yang pas, yang sesuai sama pengalaman kita, dia bakal beresonansi, bergetar kenceng banget. Makanya, kutipan soal pengkhianatan bisa terasa nyesek banget buat siapa aja yang pernah disakiti. Dan siklusnya jadi sempurna kan? Kutipannya memicu emosi kita, karena emosi itu kita jadi pengen share, dan boom, kontennya viral. Emang sih rasanya tuh enak banget ya merasa dimengerti. Tapi di balik perasaan nyambung yang instan ini ternyata ada sisi gelapnya. Sisi yang jarang banget kita bahas. Sekarang, yuk kita bongkar apa aja bahaya tersembunyi di saat perasaan relate ini justru jadi bumerang. Ada 3 masalah utamanya nih, generalisasi yang kelewatan, jebakan validasi emosi, sama krisis kredibilitas. Kita bedah ya satu persatu. Oke, yang pertama, generalisasi berlebihan. Ingat nggak sih sama tren yang isinya pernikahan itu menakutkan? Lewat video-video pendek, sesuatu yang super kompleks kayak pernikahan tiba-tiba disederhanain jadi satu cerita aja. Cerita yang serem. Ini bahaya banget loh. Media sosial tuh seringnya gitu. Bikin standar yang hitam putih, yang absurd. Seolah-olah kalau nggak A, ya pasti B. Padahal kan realita hidup kita tuh, ya ampun, jauh lebih rumit dari itu. Penuh warna, banyak abu-abunya, dan beda-beda buat tiap orang. Nggak ada tuh yang namanya satu ukuran buat semua. Terus akibatnya apa? Yaitu kita jadi mulai ragu sama pengalaman kita sendiri. Kita kayak dipaksa masuk ke dalam kotak sempit yang dibikin orang lain. Padahal hidup kita kan jauh lebih unik dan berwarna dari sekedar tren di media sosial. Oke, lanjut ke bahaya kedua, jebakan validasi emosional. Ini nih, siklus nggak sehat yang malah bikin kita betah sama kesedihan. Gini siklusnya, kita lagi ada masalah, terus kita lari ke kutipan-kutipan yang relate itu. Dan, rasanya lega sesaat. Tapi masalahnya di sini, kita jadi ketagihan sama perasaan dimengerti itu, bukannya fokus cari solusi buat masalahnya. Akhirnya, kita malah kejebak dalam glorifikasi kesedihan. Bikin rasa sedih itu jadi kelihatan puitis, keren, dan nyaman. Nah, ini poin pentingnya. Kamu jadi lebih nyaman berteman sama sedihmu daripada nyelesain masalahnya. Tanpa sadar, kamu malah ngebangun identitas diri di sekitar rasa sakit itu. Yang akhirnya jadi makin susah buat dilepasin. Dan ini yang membawa kita ke masalah yang mungkin paling serius dari semuanya. Yaitu, kita tuh sama sekali nggak tahu siapa orang di balik teks-teks ini. Coba jujur deh, pernah nggak kamu benar-benar berhenti dan nanya, ini siapa sih yang nulis? Siapa orang di balik akun anonim yang ngasih aku nasihat hidup ini? Apakah dia seorang ahli atau cuma orang yang lagi ngejar likes dan engagement? Coba deh bayangin bedanya. Nasihat dari seorang psikolog beneran yang punya lisensi dibandingin sama nasihat dari akun anonim yang motifnya cuma biar viral. Parahnya, di timeline kita, dua-duanya tuh kaitan sama aja kan. Sama-sama estetik, sama-sama dalam, kita nggak bisa ngecek siapa di baliknya. Nah, inilah yang disebut krisis kredibilitas. Nasihat-nasihat yang bisa aja ngubah cara kita mandang hidup, disebar secara masif, tanpa filter, tanpa konteks, dan yang paling penting, tanpa ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Terus, solusinya gimana dong? Apa kita harus berhenti total? Enggak juga. Solusinya adalah mengubah cara kita mengonsumsi konten-konten ini. Kita harus bergeser dari yang tadinya cuma merasa, sekarang jadi ikut berpikir.
Jadi lain kali kamu nemu kutipan yang rasanya jeblek banget di hati, coba deh aktifin alat berpikir kritismu. Coba tanya, siapa sih yang nulis ini? Terus kira-kira ada konteks apa yang nggak disebutin? Dan yang paling penting, ini cuma terasa benar atau memang benar? Jadikan kutipan itu titik awal buat refleksi diri, bukan sebagai jawaban final. Pada akhirnya, ini semua bukan soal nyalahin kreatornya kok, tapi lebih ke gimana kita memperdayakan diri kita sendiri, jadi konsumer informasi yang lebih cerdas. Jadi, sekarang pertanyaannya saya balikin ke kamu. Setelah tahu semua ini, gimana cara kamu akan melihat timeline media sosialmu?